Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Sebelum itu, Ibu ingin kalian siapkan buku temanya dulu ya. Siapkan alat tulisnya dan buku tema di tema 6. Ya, setelah disiapkan, kalian bisa duduk dengan rapi. Sekarang, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua muridnya. Ya, silahkan berdoa. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau ngecek nih kehadirannya. Apakah semuanya hadir? Ya, jumlahnya ada 25 ya? Ya, alhamdulillah untuk hari ini semuanya hadir. Sebelum itu, ada yang masih ingat tepuk semangat? Ya, ada yang masih ingat? Kita tepuk semangat bareng-bareng ya, supaya biar lebih semangat. Oke? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, hebat kalian. Apakah semuanya pada semangat? Ya. Nah, sekarang kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya hafal kan? Ya, kalian bisa keluarkan suaranya ya dengan lantang. Siap? Ya, alhamdulillah kita semua telah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang tema 6, subtema 1 di pembelajaran Aku dan Cita-Citaku. Kalian sudah menyiapkan kan bukunya? Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Ini dia merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian bisa membacanya ya. Ya, sekarang Ibu mau nanya nih. Coba sebutkan hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada hewan apa aja? Ada kucing, ada kupu-kupu, ada tikus, semut, cicak, dan masih banyak lagi. Ya, hebat. Kalau di sini siapa yang melihara hewan di rumahnya? Ada yang melihara hewan? Ya, ada yang melihara kupu-kupu. Ada yang kucing, kelinci, dan ayam. Wah, hebat semuanya. Nah, kalian yang melihara hewan, apakah kalian memeliharanya dari waktu ia kecil hingga ia dewasa? Wah, hebat, katanya dari melahirkan. Wah, hebat ya, kalian bisa merawatnya dengan baik. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Coba kalian amati gambar berikut ini. Menjelaskan tentang apa ya gambar itu? Ya, benar, di gambar itu ada kucing, ada kelinci, dan ada ayam. Ada anak kucingnya juga.
Ya, jadi di gambar ini ada anak-anak dari setiap hewannya ya. Berarti coba apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar yang kalian amati ini? Ya, artinya semua hewan ini ada tahapan pertumbuhannya. Jadi berkembang ya hewannya dari mulai ayam yang kecil hingga ayam dewasa, dari mulai kelinci yang kecil hingga kelinci dewasa. Berarti semua memiliki tahap pertumbuhan. Ya, sekarang ayo kita cari tahu apa saja ya tahap-tahapan pertumbuhan hewan. Ada yang tahu? Belum? Oke, kita cari tahu bersama. Ibu mempunyai sebuah video yang harus kalian simak baik-baik. Berikut videonya. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ya, setelah kalian menonton video yang telah Ibu berikan, coba kalian analisis apa saja ya simpulan dari video tersebut. Ada yang masih ingat? Ya, simpulannya adalah semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan setiap pertumbuhan itu memiliki tahapannya masing-masing. Nah, tahapan-tahapan ini membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Di sini, tahapan itu ada berbagai macam. Ada apa saja coba? Ya, ada tahapannya yang hewannya berubah bentuk setiap tahapannya. Ada juga yang hewannya sama atau tetap tidak berubah bentuk setiap tahapannya. Coba kalau hewan yang berubah bentuk setiap tahapannya disebut dengan apa? Benar, disebut dengan metamorfosis. Ya, pada pinter kalian semua. Nah, sekarang Ibu punya satu gambar. Ini gambarnya. Coba, gambar apa ya itu? Ada yang bisa nebak gambar apa itu? Ya benar, itu adalah gambar kepompong. Kalau kepompong merupakan tahapan dari hewan apa? Ya benar, kepompong merupakan tahapan dari hewan kupu-kupu. Coba, ada yang tahu kenapa ya kepompong bisa jadi kupu-kupu? Benar, karena mereka memiliki pertumbuhan atau setiap pertumbuhan memiliki tahapannya. Jadi, kupu-kupu ini memiliki tahapan pertumbuhan yang berbeda. Ada yang bisa disebutkan tahapan pertumbuhan dari hewan kupu-kupu apa saja? Ya, benar. Ada pertamanya dari telur. Kupu-kupu yang sudah siap meneteskan telurnya. Kemudian ada apa? Telur berubah menjadi ulat. Dan kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Selanjutnya kepompong menjadi apa? Iya, kepompong menjadi kupu-kupu. Wah, hebat semuanya. Ibu punya tepuk hebat buat kalian. Tepuk hebat. Bus. Ya, kalian semua hebat ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa kupu-kupu ini setiap tahapan pertumbuhannya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Coba bentuknya ada apa aja?
Ya, berawal dari telur, kemudian berubah bentuk menjadi ulat. Setelah ulat, kemudian berubah menjadi kepompong. Dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa yang siap untuk terbang. Ya, nah tahapan pertumbuhan dari hewan kupu-kupu ini karena memiliki perubahan bentuk di setiap pertumbuhannya, maka dinamakan metamorfosis sempurna. Apa? Ya, metamorfosis sempurna, yaitu tahapan pertumbuhan di mana hewan tersebut memiliki bentuk yang berubah-ubah setiap tumbuhnya. Nah, sekarang Ibu punya tahapan hewan ini. Ada yang bisa tebak apa ya hewan ini? Ya, benar, belalang. Coba siapa yang pernah menemui belalang? Wah, kalian menemukan di mana? Ya, belalang biasanya kita temui di sawah-sawah ya. Nah, di sini merupakan tahap pertumbuhan dari hewan belalang. Ya, ada yang tahu tahapan hewan belalang di sini apa saja? Dari telur berubah menjadi nimfa tak bersayap dan nimfa bersayap. Atau nimfa tak bersayap ini bisa kita sebut dengan belalang kecil. Sedangkan nimfa yang bersayap bisa kita sebut dengan belalang besar. Jadi ini merupakan tahapan pertumbuhan dari hewan belalang. Coba sekarang Ibu ingin kalian menganalisis tahapan hewan ini. Ada kupu-kupu dan ada belalang. Nah, apa ya yang membedakan dari kedua tahapan ini? Ya, benar, kupu-kupu tahapannya lebih banyak, Bu. Sedangkan belalang hanya sedikit. Ya, benar. Tapi yang membedakan dari siklus hidup hewan ini yaitu, ya, kita bisa simpulkan ya bahwa kupu-kupu di sini memiliki apa? Ya, benar, memiliki perubahan bentuk di setiap tahapannya. Sedangkan belalang tidak memiliki perubahan bentuk ya, karena ini ada belalang kecil hingga belalang dewasa. Ini bentuknya tetap sama, hanya tidak mempunyai sayap. Jadi belalang ini tidak memiliki perubahan bentuk di setiap tahapannya. Ya, kupu-kupu ini bisa kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Coba ada yang masih ingat apa itu metamorfosis sempurna? Wah, benar, yaitu hewan yang memiliki atau berubah bentuk di setiap tahapannya. Kalau belalang disebutnya dengan apa? Benar, metamorfosis tidak sempurna karena belalang pada tahapan pertumbuhannya tidak berubah bentuk ya. Ya, pada pintar semuanya. Berarti kalian di sini sudah paham ya. Nah, sekarang coba ada yang masih ingat apa itu daur hidup? Ya, daur hidup merupakan tahapan pertumbuhan semua makhluk hidup. Nah, tahapan pertumbuhannya dibagi menjadi dua. Ada yang memiliki perubahan bentuk dan ada yang tidak berubah bentuk di setiap tahapannya. Yang memiliki perubahan bentuk di setiap tahapannya disebut dengan apa? Benar, metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang memiliki atau tidak berubah bentuk di setiap tahapannya disebut metamorfosis tidak sempurna. Sekarang Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu sudah mengirimkannya di grup WhatsApp, coba kalian cek ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, kalian tuliskan nama dan kelas. Kemudian, kalian menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang telah Ibu ajarkan tadi. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Apabila kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa mengirimnya ke grup WhatsApp. Oke, siap semuanya? Ya, Ibu tunggu ya. Nah, alhamdulillah kalian semua telah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Semuanya sudah mengumpulkannya ya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini apa saja. Coba ada yang bisa menyimpulkannya? Benar, kita telah belajar tentang pertumbuhan hewan. Bahwa setiap hewan ini memiliki tahapan pertumbuhan. Nah, tahapan ini kita sebut dengan
Siklus hidup atau daur hidup. Sama saja ya. Terus selanjutnya apa? Ya, kupu-kupu memiliki perubahan bentuk di setiap tahapannya. Selanjutnya, belalang tidak memiliki perubahan bentuk di setiap tahapannya. Kalau kupu-kupu disebut dengan apa ya? Benar, kupu-kupu bisa disebut dengan metamorfosis sempurna, sedangkan belalang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Ya, kalian telah mempelajari ya bagaimana siklus hidup hewan dari hewan kupu-kupu dan belalang. Apakah kalian sudah memahami pembelajarannya? Ya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu punya oleh-oleh nih buat kalian. Sekarang Ibu akan mengirimkan tes akhir yang harus kalian isi. Isinya secara mandiri ya. Nah, berikut merupakan tes akhirnya. Di sini kalian bisa menuliskan nama dan kelasnya. Kemudian kalian mengerjakannya secara mandiri. Apabila sudah, kalian bisa mengirimkannya melalui WhatsApp Ibu ya, secara mandiri, tidak boleh di grup WhatsApp. Jadi kalian mengirimkannya secara mandiri. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah mengumpulkan tes akhirnya. Sekarang pembelajarannya telah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan kalian harus mempelajari tentang siklus makhluk hidup, yaitu siklus hidup tumbuhan. Kalian pelajari di bukunya di halaman 167 karena minggu depan kita akan membahas tentang siklus hidup tumbuhan. Sekarang, untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa boleh dipimpin oleh KM ya. Ya, alhamdulillah berdoa selesai. Ya, jangan lupa untuk pelajari materinya ya. Kalian juga tetap menjaga 3M. Apa itu? Ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Apabila hendak keluar rumah, kalian harus memakai masker. Ya, tetap jaga kesehatan anak-anak. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da 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 da.